Halo teman-teman, Halo. selamat datang di podcast kami Mahasiswa PAK. Hari ini kita akan membahas awal mula pendidikan agama Kristen, mulai dari tokoh Clementus hingga Agustinus. Nah, saya sebagai host akan memandu dialog antara dua teman kita, Sandi dan Ayunda. Sandi dan Ayunda, silakan perkenalkan diri dan mulai diskusi. Hai, saya Sandi. Senang bisa diskusi tentang ini. Jadi topiknya adalah pendidikan agama Kristen dari Clementus yang saya pikir maksudnya Clement of Rome atau Clement of Alexandria sampai Agustinus. Pendidikan agama Kristen secara formal dimulai sejak abad pertama, tapi kita fokus pada perkembangan awal. Halo, saya Ayunda. Ya, saya setuju dengan pendidikan agama Kristen yang awalnya bukan seperti sekolah formal tetapi lebih ke pengajaran lisan oleh Yesus dan para rasul. Namun dengan perkembangan gereja, tokoh-tokoh seperti Clementus memainkan peran penting. Mari kita mulai dengan Clementus. Baik, Clementus yang pertama adalah Clement of Rome, abad ke-1 Masehi. Salah satu bapa gereja awal. Dia menulis surat kepada jemaat Korintus yang menekankan pengajaran moral dan disiplin Kristen. Ini bisa dianggap awal pendidikan agama Kristen karena dia mengajarkan doktrin dasar seperti kepemimpinan, gereja, dan etika Kristen kepada jemaat. Betul sekali. Lalu ada Clement of Alexandria abad ke-2 sampai ke-3 yang lebih fokus pada pendidikan intelektual. Dia mendirikan apa yang disebut dengan sekolah katekumen di Alexandria, tempat orang belajar iman Kristen melalui filsafat Yunani. Ini adalah langkah awal pendidikan agama Kristen yang sistematis, menggabungkan iman dengan pengetahuan duniawi. Dari sana, kita lanjut ke Origen, abad ke-3, murid Clement of Alexandria. Origen adalah pendidikan besar. Dia menulis Hexapla untuk membandingkan teks Alkitab dan mengajar katekumen. Pendidikannya mempengaruhi bagaimana gereja mengajarkan teologi, meski ada kontroversi tentang ajarannya. Ya, Origen penting untuk metodologi pendidikan. Lalu abad ke-4 kita punya tokoh seperti Athanasius dari Alexandria yang memperjuangkan ortodoks Kristen melawan Arianisme. Dia menulis The Incarnation yang menjadi bahan ajar untuk pendidikan teologi. Ini menunjukkan pendidikan agama Kristen melalui terstruktur dalam debat doktrinal. Sekarang kita masuk ke Agustinus 354 hingga 430 Masehi yang sering disebut puncak awal pendidikan Kristen. Agustinus atau Augustine of Hippo adalah filsuf dan teolog besar. Buku klasiknya seperti Conversation dan City of God mengajarkan tentang dosa, kasih karunia dan masyarakat Kristen. Dia mendirikan komunitas monastik di Hippo, tempat pendidikan agama dilakukan melalui diskusi dan pengajaran. Betul, Agustinus merevolusi pendidikan dengan mengintegrasikan filsafat Plato dan Aristoteles ke dalam teologi Kristen. Ini membentuk dasar pendidikan tinggi Kristen, seperti universitas abad pertengahan. Awal lahirnya pendidikan agama Kristen yang bisa dilacak dari pengajaran Yesus, misalnya perumpamaan, tetapi secara institusional dari Clementus hingga Agustinus itu berkembang dari pengajaran lisan ke sistem sekolah dan teologi formal. Jadi kesimpulannya seperti ini. Periode ini menandai transisi dari iman sederhana ke pendidikan intelektual Kristen, mempersiapkan gereja untuk menghadapi tantangan filsafat dan budaya Romawi. Ya, dan ini masih relevan hari ini dalam pendidikan teologi modern.
Terima kasih Sandi dan Ayunda sudah membahas tentang Clementus hingga Agustinus, awal lahirnya pendidikan agama Kristen di podcast kali ini. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Shalom.